Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you're fine, yeah? And stay at home and do not go anywhere unless it is very important. Okay, today in this TOEFL mentoring, this is our fourth meeting and we're gonna discuss about listening comprehensions part B, long conversation. Okay, a couple of meetings ago a couple of weeks ago we already talked about the very first phase in the listening comprehensions part A, short conversation, yeah, and I hope your scores are very good and you are happy with that, yeah. Okay, in this meeting we will run to the second phase, long conversation. What is that, yeah? So in this part B, you're gonna meet a conversation, you're gonna listen to a conversation between a man and a woman, which is longer than the previous one, yeah. And the duration for the conversation is about 30 until 90 seconds per dialogues, yeah. In each dialogue, yeah, there will be preceded by the introductory comments. These comments will help you to identify what topic that will be discussed in the dialogue, yeah. Okay, the next one is like there will be two main questions, yeah, underlying this part B long conversation. The first question deals with the the overview or general questions, and the second one is the details or specific questions. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita membreakdown juga lanjutan dari seri listening comprehensions. Sekarang kita masuk ke part B, ya, dimana disitu akan ada dialog. Kalian akan mendengarkan sebuah dialog cukup panjang, ya, dari sebelumnya, dan nanti ada dua dialog, ya. Nah, satu dialog itu nanti kisarannya durasinya 30 sampai 90 detik dan diikuti satu dialognya, ya, diikuti 4 pertanyaan. Jadi kalau ada dua dialog berarti nanti ada 8 pertanyaan untuk part B long conversations, ya. Gitu. Nah, intinya itu di sini ada dua jenis pertanyaannya, ya. Yang pertama menanyakan tentang overview secara umum, teks ini apa sih, ya, gitu, ya. Membahas apa sih teks ini, itu nanti ada pertanyaan seperti itu, ya, dua, biasanya ada dua. Yang kemudian tipe kedua adalah pertanyaan detail question, di mana kalian akan dihadapkan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail apa sih isi kandungan, ya, secara spesifik dari dialog yang diperdengarkan atau diputar, gitu, ya. Nah, biasanya nanti kalian akan mendengarkan dialog ini, tapi diawali dengan sebuah introductory comments, alias kalimat narator pembuka. Jadi di sini kalian bisa manfaatin kira-kira apa sih topik yang dibahas secara umum, ya, dalam dialog tersebut. Nah, biasanya ini introductory comments jadi pegangan kalian untuk memprediksi kira-kira what is being talked about in the dialogue, ya. Nah, kita akan langsung ke sesi berikutnya adalah strategies of answering part B long conversation. So before we learn what are the strategies that we can use to answer part B long conversations, I think we should identify first what types of questions. Itu sudah saya jelasin sedikit, ya, tentang jenis-jenis pertanyaan yang ditanyakan dalam part B long conversations. Yang pertama adalah tentang overview questions, general descriptions of the questions about, ya. Jadi intinya nanti ada pertanyaan pertama tentang overview, seperti misalkan topic, ya, topic of the conversation, for example, what are they talking about, ya, what are they discussing, seperti itu, ya. Yang berikutnya adalah setting, ya. Setting itu bisa saja time and place, misalnya where does the conversation takes place, when does the conversation take place, for example, ya. Atau yang ketiga menanyakan tentang speaker's identity, ya, misalkan who is probably talking,
what is the possible relationship between the speakers, misalnya gitu kan, atau what are the man's occupations. Itu adalah contoh-contoh dari pertanyaan overview. Nah, bagaimana dengan contoh pertanyaan jenis kedua tentang detail atau specific information? Yang pertama adalah tentang specific information itu sendiri ya, misalkan what happened to the woman, misalnya itu ya. What did the speakers do? Misalkan gitu ya. Ada lagi what did the speaker say about the man? Seperti itu ya, menanyakan tentang detail informasinya seperti apa. Atau bisa jadi ini agak susah ya, tentang inference. Jadi inference itu adalah bagaimana kita bisa menyimpulkan dari keseluruhan isi dialog itu ya. Biasanya what can be inferred from the dialogue. Nah, itu ya, itu agak susah. Kita harus benar-benar dengerin, tahu maksudnya, baru kita bisa menyimpulkan ya. Alright, now we come to the strategies of TOEFL Part B long conversations. So there are actually 3 strategies. The first one is you must preview the answer choices. You can do that while the narrator is giving the directions. Jadi ketika nanti udah masuk ke soal Part B, itu pasti diawali dengan directions ya. Nah, pas waktu direction ini dibacain, kalian harus konsentrasi, coba preview dulu ya, lihat pilihan opsi jawaban yang ada. Mungkin dari situ nanti kita bisa istilahnya bisa memprediksi nanti pertanyaannya apa, dan jawaban pasti akan kelihatan gitu ya. Ini bedanya dengan Part A. Kalau Part A dulu yang kalian dengar itu jangan kalian pilih. Nah, ini yang sekarang, yang Part B dan Part C nanti ya, itu yang kalian dengar biasanya bisa menjadi jawaban. Jadi kebalikan dari trik di Part A. In Part A, once again, what you hear is not the answer, but in Part B or Part C, what you hear can be the answer, or maybe it will be the answer ya. Jadi nanti kalau ada kata atau diksi yang terucap, nah itu nanti bisa jadi jawaban ya guys. Jadi kalian harus benar-benar dengerin dan centang kata-kata yang mungkin akan keluar ya. Dengan cara apa? Nanti mempreview pilihan jawaban yang ada ketika pas directionnya diputar gitu. Yang kedua adalah anticipate the questions from the answer choices. Tadi saya sampaikan ya, dengan mengantisipasi, mempreview kira-kira jawabannya apa ya dari empat pilihan jawaban yang ada gitu kan. Yang terakhir adalah pay attention to the introductory comment from the narrator, number of questions and topicnya. Nah, biasanya setelah nanti diperdengarkan directionnya, petunjuk cara menjawabnya, nanti juga di dialog itu akan diawali dengan introductory comment, yaitu semacam narator awal yang akan membahas sedikit ya tentang nanti topiknya apa gitu ya, tentang pembahasannya apa, ada di sana semua ya. Langsung aja kita ke ini ya, trik yang pertama tentang overview questions. Jadi tadi saya jelaskan kan ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama adalah overview questions. Ini triknya ya. Ada 3 trik yang bisa kita manfaatin ketika mau menjawab overview questions. The first one is anticipate the questions from the answer choices ya. Number 2 adalah draw conclusions about the topic, who, when, and where. And number 3 is pay attention to the introductory comment and opening lines. Langsung saja kita masuk satu per satu ya. The first one, let's get it down ya. Di sini trick number 1 adalah to anticipate the questions from the answer choices. Jadi harus kita bisa mengantisipasi kira-kira pertanyaannya apa ya, dari lihat opsi jawaban yang sudah diberikan dalam soal itu ya. Misalnya di sini kita belum dengerin soalnya, tapi kita coba untuk meraba-raba untuk memprediksi kira-kira pertanyaannya apa ya. Ada in the library, ada in the airport, in the travel agent's office, ada in the dormitory ya. Kira-kira ini kalau kita simpulkan ya, biasanya itu kalau ada jawaban-jawaban yang tentang pertanyaan, maka itu akan menjadi pertanyaan tentang where gitu ya, tentang tempat. Di sini kan kita lihat jelas banget ya, ada perpus, ada bandara, ada agen wisata, ada kos-kosan ya. Jadi gitu ya, mesti pertanyaan terkait dengan tempat, where gitu kan. Nah, coba kita lihat, dengerin dulu ya, dengerin dari dialognya, kira-kira jawabannya apa ya gitu.
Why do you have so many books? I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Nah, dari sini bisa memprediksi jawabannya apa ya guys? Karena apa? Karena ada kata box ya, ada kata paper, ada kata circulation desk, itu pasti larinya ke library gitu ya. Oke, bisa difahami ya. Oke, next. Kita ke trik yang kedua, masih soal yang sama tentang overview questions ya. Trik kedua adalah draw conclusions about topic, who, when, and where. Jadi di sini kita harus bisa memprediksi dari dialog itu kira-kira ya ini yang sering keluar pertanyaan tentang siapa sih pelakunya ya, di mana peristiwanya atau kapan kejadiannya. Itu yang sering dipertanyakan dalam soal part B ini ya. Lagi-lagi kita akan mendengarkan contoh dialognya ya. Ini dialog yang sama dengan part A tadi ya. Trik number 1 tadi hampir sama ya. Sama bukan hampir sama. Sama, kita dengerin sekali lagi ya. Why do you have so many books? I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Jadi di sini bisa kita dengerin tadi ya. Dari dialog itu ada who, ada books gitu ya, ada books, ada paper, ada buku, ada paper, ada makalah gitu kan. Itu pasti kira-kira pelakunya siapa? Mesti siswa ya, siswa. Nah ini siswa di kampus berkuliah atau siswa sekolah, saya kurang tahu ya. Yang jelas siswa. So who-nya adalah students ya. Where-nya adalah pasti tadi library. Jadi gitu ya, bisa ya. Oke, trik number 3 ya. Pay attention to the introductory comment and opening lines. Jadi kita diminta untuk waspada terhadap introductory comment-nya. Nah, misalnya nanti ada narator di awal ya, seperti ini ya, listen to a conversation between two friends. Itu adalah namanya introductory comments. Jadi di sini soalnya nanti terkait dengan dialog antara seorang sahabat gitu ya. Dua sahabat yang akan membahas tentang sesuatu. Biasanya kalau misalkan di introductory comment-nya tidak dijelaskan, berarti nanti ada di opening lines, baris pertama ketika salah satu dari speaker tadi akan memberikan semacam pembukaan kalimat yang biasanya akan menjadi sebuah topik dari dialog tersebut ya. Nah, kita dengerin dulu ya. Oh, sorry. Kok malah kembali ya. Ini, kita dengerin dulu. Listen to a conversation between two friends. How are you going to spend this year's Thanksgiving vacation? I'm going to spend it with my family. We celebrate very traditionally. We go to my grandparents' house and have a big Thanksgiving dinner. It's really the only time in the year that my whole family gets together. In my family, we just have a big feast too. We don't really stop and think about how Thanksgiving Day developed, and how new colonists in Massachusetts had a 3-day feast to give thanks for surviving the first terrible winter, and for gathering their first corn harvest the following year. Nah, oke. Dari sini bisa kita dengerin tadi ya. Saya kira topiknya apa? Kita fokus tadi yang pertama kali disebutkan ya, ada kata Thanksgiving celebration ya. Tadi ya di opening lines-nya udah diawali sama speaker pertama. Itu menjadi kata kunci kita ya. Introductory comment-nya siapa? Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini ya, speaker's relationship ya, tadi udah dibuka di introductory comment-nya. Siapa tadi? Ya, antara sahabat ya, friends gitu kan. Nah, kalau ada pertanyaan topiknya apa sih topiknya? Ya, tadi udah kita bisa garis bawahi ada di speaker pertama. Itu kalian pegang banget ya. Karena biasanya dia menjadi kunci kemana sih arah pembicaraan itu ya. Jadi 2 poin ini sangat penting di trik 3 ya. Kalian pegang introductory comments-nya. Biasanya terkait topiknya apa juga, topiknya apa, siapa, keterkaitan apa antar speaker itu ada di introductory comment-nya. Yang kedua adalah speaker opening line, speaker pertama itu kalian juga harus pegang karena mereka atau dia itu bisa jadi pemegang kunci dari pertanyaan tentang topik gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke trik kedua atau strategi kedua terkait dengan pertanyaan detailed questions ya. Ada 3 juga sama ya. Kita diminta untuk fokus ya tentang kandungan konten dari pertanyaan dialog yang diputarkan ya. Yang
pertama adalah follow along with the answers while you listen. Nah ini tadi sudah saya singgung di awal bahwa kalian harus benar-benar dengerin tiap dialognya ya. Sambil dengerin itu kalian juga harus melihat opsi jawaban yang ada. Nah yang kamu dengar itu yang akan kamu jawab ya. Yang kedua adalah confirm some of the details by comparing them with the answer choices. Nah coba pastikan, yakinkan diri kalian bahwa detail-detail itu nanti kalian samakan, kalian bandingkan dengan jawaban yang ada ya. Yang ketiga adalah pay attention to the stressed words and repeated words. Perhatikan juga kata-kata yang sering terucap, kata-kata yang dibolak-balik diucap terus berkali-kali misalkan ya. Itu juga jadi kunci jawaban ya, bahwa itu akan menjadi jawaban yang harus kita pilih. Oke, misalkan ini ya, kita dengerin dulu. Listen to a conversation between two friends. How are you going to spend this year's Thanksgiving vacation? I'm going to spend it with my family. We celebrate very traditionally. We go to my grandparents' house and have a big Thanksgiving dinner. It's really the only time in the year that my whole family gets together. In my family, we just have a big feast too. We don't really stop and think about how Thanksgiving Day developed, and how new colonists in Massachusetts had a 3-day feast to give thanks for surviving the first terrible winter, and for gathering their first corn harvest the following year. Oke guys, di sini ini masih audio yang sama dengan tadi ya, terkait dengan trik pertama untuk detail questions ya. Sambil dengerin ya, kita juga sambil lihat opsi jawaban yang ada ya. Nah di sini pertanyaannya adalah, ini saya lupa memberikan opsi jawaban yang ada ya, harusnya saya berikan ya. How will the woman spend Thanksgiving? How will the woman spend Thanksgiving? Bagaimana si perempuan tadi menghabiskan Thanksgiving-nya ya. Jadi kalau kita lihat, kita denger ya, karena kita nggak bisa lihat ini ya transkripnya, ini saya kasih transkrip biar mempermudah saja ya. Kalau kita dengerin tadi, si perempuan mau ngapain sih, dengan cara apa dia menghabiskan Thanksgiving-nya ya. Dia menghabiskan dengan celebrate very traditionally ya. Dengan cara apa? Dia menghabiskan secara tradisional, secara kuno gitu kan. Biasanya mereka pergi ke rumah kakek dan kemudian merayakan makan malam Thanksgiving di sana ya. Jadi Thanksgiving itu seperti budaya di mana kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi untuk merayakan hari kayak apa ya, sedekah bumi misalkan ya. Kita bareng-bareng kumpul. Dan ini budaya yang ada di luar negeri, di Amerika dan Eropa juga ya. Itu di mana mereka merasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Tuhan berupa panen, biasanya panen jagung gitu ya. Kita juga ada di sini kan, kalau tiap panen mesti kan sedekah gitu ya, sedekah atas apa yang diberikan Tuhan sama kita gitu ya. Jadi di sini adalah traditionally, celebrate traditionally. Nah ini harusnya ada opsi jawaban itu ya, tapi karena kosong ya, jadi saya jawab sendirian gitu ya. What were the Massachusetts colonists thankful for ya? Apa sih yang para penjajah di Massachusetts itu ungkapkan terima kasih ya? Apa sih kan gitu kan? Di situ ada ya. Kamu tadi dengar kata Massachusetts ya, ada kolonis ya, itu pasti jawabannya ada di situ ya. Jawabannya ada di 3-day feast ya. For-nya apa? Thanks for ya, ini for-nya kan kita tadi diminta untuk for-nya apa gitu kan? For surviving the first terrible winter, itu jawabannya. Jadi apa yang kita dengarkan itu yang kita jawab. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah note-nya adalah, informasi pentingnya adalah the questions are given in order. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu pasti berurutan ya, tidak mungkin tumpang tindih. Artinya misalkan nomor 1 itu soal tentang yang ada di pembukaan tadi ya, topiknya apa. Tadi ada di atas sendiri di sini ya. Nanti pertanyaan kedua itu biasanya di bawahnya. Jadi kalian bisa memprediksi fokusnya nanti kemana ya. Apakah soal pertama dulu, kedua, ketiga, dan keempat. Tidak mungkin keempat ini dulu ditaruh di awal, pertanyaan pertama tidak mungkin ya. Kenapa? Karena sudah disusun, di-arrange sesuai dengan order urutannya sendiri-sendiri. Jadi tidak usah khawatir. Kita ke soal kedua ya. Ini soal kedua, trik kedua ya, terkait dengan soal detail questions. Trik keduanya adalah confirm the details by comparing with answer choices.
Nah, kita dengerin, sambil dengerin ini, kita juga melihat, kita compare dengan jawaban-jawaban yang ada. Yang kita dengar itu yang kita jawab. Tapi harus ingat ya, dalam soal itu mesti ada kata kunci. Kita tinggal samain aja. Soalnya tadi apa, disebutkan kata apa. Nah, kita baru cari kata kunci yang disebutkan dalam pertanyaan itu ke dalam jawabannya, ke dalam dialognya. Nah, jawabannya biasanya terletak sebelum atau setelah kata kunci yang terucap dalam dialog tersebut. Nah, kita langsung buktikan ya. Kita dengerin dulu audionya. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have two choices. If you want to go right now, you can walk straight down this street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. What is the problem with taking the bus? Oke, ya. What is the problem with taking the shuttle bus? Ya. Nah, di sini dalam pertanyaan ini itu ada kata kuncinya ya, yaitu adalah shuttle bus. Ini kata kuncinya. Nanti tinggal kita kembalikan tadi ya. Kata shuttle bus ada di paragraf terakhir. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir dari part B ini. Ya, kenapa? Karena ini kan ada di bagian-bagian terakhir ya, biasanya juga ada di pertanyaan terakhir. Tidak mungkin ada di pertanyaan paling awal. Tidak mungkin, saya jamin itu ya. Jadi di shuttle bus ini ditanyakan adalah karena apa sih masalahnya? Kenapa harus pakai shuttle bus ya? Kenapa? Ya karena the bus ya ini. The bus takes about 5 minutes to get there ya. Atau bisa juga jawabannya di ini. If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. Jadi pertanyaannya tadi ada masalah apa ya? Kenapa harus pakai shuttle bus kan gitu ya? Nah, itu jawabannya bisa jadi dia di awal sebelum kata shuttle bus itu atau di akhir setelah kata shuttle bus itu. Yang jelas pasti jawabannya ada di satu kalimat yang sama. Satu kalimat yang sama ini dengan kata kuncinya yaitu shuttle bus ya. Nah, kalau kita perhatikan, if you don't mind waiting around for a while, jika kamu nggak keberatan nunggu, nah nunggu beberapa saat, berarti artinya apa? Biasanya belum datang ya, kan nunggu, jadi harus pakai shuttle bus, kan gitu kan? Atau bisa juga the bus only takes about 5 minutes. Biasanya belum datang, kan datangnya nanti 5 menit kemudian. Jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa kenapa harus pakai shuttle bus ya, karena biasanya nggak datang ya, karena biasanya belum datang, sehingga si woman tadi harus menunggu untuk beberapa saat sehingga dia harus pakai shuttle bus gitu ya. Jadi jawaban adalah D, the bus will not arrive for a while. Kenapa? Ya karena di sini A itu ada di music building ya, jelas nggak bisa ya, itu ada di awal tadi ya, ada disebutkan di awal dan tidak ada shuttle bus di sini. Yang kedua adalah sama music building ini ada di awal-awal, tidak disebutkan shuttle busnya. Yang C bisa jadi betul, tapi masalahnya adalah maknanya salah, does not come. Padahal busnya mau datang loh, cuma busnya kan lama, datangnya lama, sehingga harus opsinya adalah pakai shuttle bus. Jadi gitu ya, A dan B pasti salah karena tidak menyinggung tentang busnya, tapi menyinggung ke musik buildingnya yang ada di awal. Padahal yang opsi C dan D itu bisa benar karena satu paket dengan shuttle busnya ya, satu paket di sini shuttle bus. Tapi C-nya salah karena dari maknanya busnya tidak datang, padahal datang tapi telat kan, gitu ya. Jadi jawabannya adalah D is the best answer ya. Oke, yang terakhir adalah trick number 3, pay attention to the stress words. Nah, kata-kata yang terulang itu bisa menjadi kunci jawaban untuk menjawab pertanyaan long conversation-nya. Ini kita lihat dulu, dengerin dulu dialognya ya. Hello, Professor Danton. Are you free for a moment? Could I have a word with you? Come on in, Michael. Of course, I have some time. These are my office hours, and this is the right time for you to come and ask questions.
Now how can I help you? Well, I have a quick question for you, about the homework assignment for tomorrow. I thought the assignment was to answer the first 3 questions at the top of page 67 in the text, but when I looked, there weren't any questions there. I am confused. The assignment was to answer the first 3 questions at the top of page 76, not 67. Oh, now I understand. I am glad that I came in to check. Thanks for your help. What incorrect information did the man have? What incorrect information did the man have? Apa sih kesalahan yang diterima oleh laki-laki itu? Salah tanggapnya apa? Salah pahamnya apa kan gitu ya? Informasi yang salah apa? Ya, tadi udah kita lihat ya di sini ada berita ulang ya. Si cowoknya adalah tentang kesalahannya membuka halaman ya, page 67, page 76, not 67. Ini adalah kata-kata yang terulang, bisa jadi dia menjadi jawaban ya. Nah, jawabannya apa ya? Pasti page number. Di sana tersebutkan kata page ya, gitu ya. Dan ada angka. Nah, ini dalam soal-soal kayak long conversation, monolog, itu biasanya angka-angka tahun itu akan dipertanyakan ya. Sekali lagi, angka-angka tahun itu akan dipertanyakan dalam bentuk part B, part C. Kenapa? Karena itu sebagai kontrol ya. Kontrol bagaimana kita bisa melihat konten detailnya apa gitu kan. Jadi di sini ada angka 67, 76, 67 ya, itu adalah salah satu bagian dari detail question, pertanyaan tentang informasi detail. Nah, informasi yang salah yang diterima laki-laki adalah tentang page number of the assignment. Jadi si cowoknya, laki-laki tadi mengira profesornya ngasih tugas di halaman 67, tapi ternyata dia cari gak ada 67, gak ada tugas sama sekali ya. Padahal si profesornya tadi, Profesor Denton, dia bilang tugasnya tuh Mike bukan 67 tapi 76. Jadi dia yang salah paham. Jadi gitu ya, jawaban adalah B, the page number of the assignment. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu. After this, you may have questions. Please ask me via WhatsApp group. And then, yeah, if you don't have any questions, we can continue to the pre-test ya, atau practice tentang part B. Kalau kemarin udah kita latihan tentang part A, short conversation. Sekarang ada latihan tentang part B ya. Ini tidak saya putar di sini. Nanti kalau saya putar di sini audionya jelek, jadi akan saya kasih audionya di grup WhatsApp kita ya. Jadi nanti akan kalian lihat, kalian buka PPT saya ini, dan kemudian kalian putar audionya yang akan lebih jelas ya. Silakan diputar sekali saja ya, sekali diputar atau mungkin 2 kali boleh lah, 2 kali saja maksimal ya, untuk latihan mengerjakan soal practice part B ini ya. Ada 4 pertanyaan, nanti satu dialog saja ya, ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan nomor ini 1, 2, 3, dan 4, and finished ya. Only 4 questions, you have to do it on this mentoring TOEFL, and I hope you understand better about the tricks and the strategies in doing part B, short long conversation. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.